Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Jamaah salam rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini, pagi pertama di bulan Sya'ban, Ahad pertama di bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Dan pagi ini bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Kita kembali bersyukur kepada Allah SWT dengan semua ragam nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di tengah-tengah ujian dan cobaan yang menyelimutinya. Pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada bahasan tafsir surat Muhammad, surat ke-47, yang nama lain dari surat ini adalah surat Al-Qital, surat yang berisi tentang peperangan. Ayat yang akan kita bahas insyaallah ayat ke-35. Kita bisa lihat sama-sama ayatnya. Allah SWT berfirman, "Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum." Fala tahinu, maka janganlah kalian merasa lemah. Wa tad'u ila salmi, dan lalu kalian minta damai kepada musuh. Wa antumul a'launa, padahal kalian semua adalah al-a'launa, yang berada di atas. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ma'akum, senantiasa menyertai kalian. Walayyatirakum, dan Allah tidak akan mengurangi dari kalian a'malakum, pahala amal-amal kalian. Ini ayat ke-35 dari surat Muhammad yang akan kita bahas pada kesempatan di pagi ini. Kita cermati coba satu persatu, dimulai dari fala tahinu. Fala tahinu, maka janganlah kalian merasa lemah. Kata tahinu, akar katanya sama dengan yang selama ini kita dengar dengan istilah wahan. Penyakit al-wahnu, yang kebetulan istilah ini belakangan populer karena dikaitkan dengan virus corona yang pertama kali menyebar dari kota Wuhan. Al-wahnu yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjangkiti umat ini tentu bukan penyakit fisik yang dibahas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pembahasan tentang wahan, tetapi penyakit yang terkait dengan mental dan jiwa. Al-wahnu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua hal: hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Ini yang dinamakan dengan al-wahn. Secara bahasa, kata al-wahnu yang kata kerjanya yahinu, lalu di sini tahinu, itu artinya merasa takut atau merasa lemah berhadapan dengan pihak lain. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir
yang ketika berhadapan dengan kaum muslimin, penyakit yang bisa menjangkiti sebagian kaum muslimin adalah merasa lemah berhadapan dengan musuh, merasa musuh punya kekuatan yang lebih, bisa kekuatan tersebut lebih dalam dua hal, dan ini yang disampaikan dalam tafsir sebagian ulama. Yang pertama, lebih dari sisi jumlah, dan yang kedua lebih dari sisi perlengkapan. Nah, lebih dari sisi jumlah, bisa jadi jumlah pasukan musuh jauh lebih banyak. Dalam sejarah kita mengenal mulai dari perang Badar, kaum muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 300-an. Sebagian menyebut 313, sebagian lagi menyebutkan riwayat dengan jumlah 317. Sementara kaum musyrikin jumlahnya mencapai 1000. Pada perang berikutnya, perang Uhud, jumlah kaum muslimin hanya 700 berhadapan dengan 3000. Lalu perang berikutnya di perang Mu'tah, kaum muslimin jumlahnya hanya 3000 berhadapan dengan pasukan Romawi dengan berbagai kekuatan yang bersamanya. Jumlah mereka 200.000. 3.000 berhadapan dengan 200.000. Ini contoh dari sekian banyak perangan yang jumlah kaum musyrikin, jumlah kaum kufar beberapa kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Ada yang 3 kali lipat, ada yang 4 kali lipat, dan seterusnya. Termasuk perang Mu'tah yang jumlah kekuatan musuh mencapai sekitar 66 kali lipatnya. 3.000 berhadapan dengan 200.000. Ini bentuk pertama dari kelebihan yang dimiliki oleh musuh yang membuat lemah atau membuat takut atau membuat gentar kaum muslimin. Yang kedua, bisa karena perlengkapannya. Mulai dari kendaraannya, senjata yang digunakan, logistik, dan beragam perlengkapan perang yang dimiliki. Ini menunjukkan keunggulan secara materi atau secara kasat mata yang dimiliki musuh, yang bisa menjadi penyebab munculnya perasaan kecil atau merasa lemah di hadapan musuh. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak kesempatan ketika kaum muslimin akan berhadapan dengan musuh, beliau memberikan taujih, memberikan arahan yang bersifat maknawi, memberikan arahan untuk membangkitkan semangat kepada kaum muslimin pada saat berhadapan dengan musuh. Karena suasana ini bisa terjadi kapanpun. Dan itu diteruskan oleh para sahabat, demikianlah para tabi'in dan ulama-ulama serta pemimpin kaum muslimin sepanjang sejarah, agar jangan merasa lemah berhadapan dengan kekuatan kebatilan. Meskipun secara lahiriah nampak terlihat kuat, terlihat lebih banyak, terlihat lebih hebat, tapi kemenangan tidak ditentukan dengan hanya karena faktor jumlah. Dan kita bisa lihat dalam perang Badar, kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit justru berhasil memukul mundur
orang-orang musyrikin, termasuk dalam perang Mu'tah ketika kekuatan Romawi masuk ke wilayah selatan dan berhasil menguasai beberapa kabilah-kabilah atau wilayah-wilayah yang ada di Jazirah Arab, di wilayah utara. Kaum muslimin dari Madinah yang dikirim dengan jumlah hanya 3.000 berhasil menghadang dan membuat musuh merasa gentar. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin pada saat berhadapan dengan musuh. Fala tahinu. Tentu kalau kita berbicara tentang perang dalam Islam, kita melihat syariat ini ditetapkan secara bertahap. Dimulai dari tahap pertama dilarang berperang. Dan itu yang terjadi di Madinah. Terjadi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, mulai diizinkan berperang. Tapi izin ini isinya menunjukkan bolehnya berperang, dan itu terjadi pada saat kaum muslimin sudah mulai pindah dari Mekah ke Madinah. Tahap berikutnya, kaum muslimin diizinkan berperang melawan orang-orang yang memerangi mereka. Kemudian tahap berikutnya, kaum muslimin diizinkan berperang pada siapapun yang menghalangi, menghadang, mengganggu kekuatan Islam dan kaum muslimin. Inilah sedikit dari gambaran bagaimana syariat ini diturunkan kepada kaum muslimin sepanjang sejarah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tuntunan dan pembahasan yang berhubungan dengan jihad perlu diajarkan dan dipahami agar pemahaman tentang jihad ini menjadi tepat. Justru ketika tidak diajarkan dengan benar, ini yang mengkhawatirkan bisa menyebabkan salah dalam memahami jihad. Seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ketika ada sebuah syariat dipahami dengan keliru, solusinya bukan dengan melarang pembahasan syariat tersebut dikaji. Ketika kita melihat ada orang yang salah sholatnya, bukan dilarang sholatnya, justru diajarkan cara sholat yang benar. Ketika ada orang yang salah dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dengan cara syariat amar ma'ruf nahi mungkar dihilangkan dan tidak diajarkan, malah justru diajarkan cara dan pemahaman tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang salah untuk diluruskan dan dikenalkan yang benar agar diterapkan dengan cara yang tepat. Demikian pula jihad dan syariat-syariat lainnya. Sebab sepanjang sejarah kita bisa menemukan bisa terjadi ada orang yang salah memahami justru karena tidak belajar dengan benar. Dan inilah yang kita upayakan untuk kita terus ajarkan, terus kenalkan kepada umat. Selanjutnya, kita lihat di ayat ke-35 surat Muhammad ini. Setelah fala tahinu dilanjutkan dengan watad'u ilas salmi. Dan kalian malah meminta atau mengajak melakukan perdamaian. Jadi karena lemahnya mental yang dimiliki, lalu memilih untuk berdamai dengan musuh. Tentu kalau berdamai itu pertimbangannya adalah karena pertimbangan maslahat yang dipilih oleh pemimpin
maka itu yang diambil ketika pemimpin kaum muslimin memutuskan untuk berdamai seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu yang ditaati. Tapi bukan berangkat dari mental yang lemah, mental yang kalah, sehingga merasa bahwa kaum muslimin tidak bisa berhadapan dengan musuh. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai mental ini yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian setelah watad'u ila salmi, dan kalian memilih atau minta damai dengan musuh. Allah SWT menumbuhkan semangat dalam diri kaum muslimin dengan kalimat wa antumul a'launa. Padahal justru kalian yang lebih tinggi. Kalianlah yang lebih tinggi. As-Sa'di di dalam tafsirnya mengatakan wa antumul a'launa, maksudnya dan kalianlah yang akan menang. Ya, kalianlah yang akan menang. Imam Al-Kalbi dalam tafsirnya mengatakan bahwa akhirul amri lakum wa in ghalabukum fi ba'dil awqat. Maksudnya, kalianlah yang akan menang pada akhirnya. Meskipun bisa jadi di awal-awal mereka sempat mendapatkan kemenangan. Karena bisa terjadi pada peperangan antara kaum muslimin berhadapan dengan musuh, bisa terjadi mereka sempat mengalami kemenangan. Atau sebagian kemenangan pada momentum atau kesempatan tertentu. Ada kaum muslimin yang terluka, ada kaum muslimin yang meninggal. Tetapi pada akhirnya kemenangan ini akan didapatkan oleh kaum muslimin. Dan ketika kita bicara tentang kemenangan, bentuk-bentuk kemenangan ada banyak ragamnya. Kemenangan tidak selalu maknanya harus terjadi pertumpahan darah. Seperti pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pasukannya Usamah bin Zaid. Ketika masuk ke beberapa wilayah, mereka menyatakan bahwa mereka menyerah dan tidak terjadi peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Kalau bahasa kita sekarang ada menang WO. Ya, ada yang menangnya tanpa harus dengan pertumpahan darah. Tentu ini salah satu dari sekian banyak bentuk bagaimana peperangan atau jihad dalam Islam bisa saja terjadi tanpa ada pertumbuhan darah sedikit pun. Nilai-nilai Islam yang tersebar menjadi salah satu bentuk dari an-nasr atau kemenangan. Nah, kemudian ketika Allah menyebutkan wallahu ma'akum, Allah bersama kalian, maksudnya Allah yang akan memberikan pertolongan dan kemenangan pada kalian. Kalau Allah bersama kalian, maka Allah lah yang akan memberikan pertolongan kepada kalian. Walayyatirakum a'malakum, dan Allah tidak akan membiarkan atau tidak akan mengurangi sedikit pun dari kalian a'malakum, pahala-pahala kalian. Watiro, yatiro, di sini disebutkan walayyatirokum. Yatiro itu artinya mengurangi hak. Mengurangi haknya kalian. Mengurangi haknya kaum muslimin, maksudnya adalah mengurangi pahala amal kebajikan kalian.
Sebagian mengatakan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa Allah SWT tidak akan menzalimi amal-amal kebaikan kalian. Bahkan Allah akan memberikan pahala amal kalian secara utuh. Itu tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahwa uh, Allah lah yang akan memberikan pertolongan dan kemenangan pada kalian. Nah, kemudian Asa di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa janganlah kalian merasa lemah pada saat berhadapan dengan musuh kalian ketika mereka memerangi kalian, karena rasa takut yang menghantui dan menguasai diri kalian bisa menjadi penyebab kekalahan kalian. Oleh karena itu, bersabarlah dan tetap tegarlah ketika berhadapan dengan musuh. Kokohkanlah, kuatkanlah jiwa kalian ketika berhadapan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita berkaitan dengan peperangan atau berhadapan dengan musuh, dengan sabda beliau, la tatamannau liqa al-adu. Jangan sekali-kali kalian berharap bertemu dengan musuh. Jadi jangan sekali-kali kita cari-cari musuh, nantang-nantang, petantang-petenteng, lalu berharap perang. Islam tidak mengajarkan itu. Tetapi fadzalaqitumuhum, jika kalian berhadapan dengan mereka, maka tetap tegarlah dan sabarlah. Jadi musuh tidak dicari dan tidak boleh dicari. Bagi kita, kalau bisa justru musuh berubah menjadi teman, itulah yang kita upayakan. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sepanjang sejarah kita melihat ada musuh yang terus berusaha untuk melemahkan kaum muslimin, baik itu dari kalangan orang kafir maupun orang munafikin. Kita belajar dari sirah nabawiyah, contoh-contoh seperti itu sangat banyak, baik di periode Makkah maupun periode Madinah. Kaum muslimin yang mengalami penganiayaan dari orang kafir sampai ada yang terbunuh, itu contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam sejarah dan jumlahnya sangat banyak. Nah, hal ini tentu harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh kita berharap bertemu dengan musuh, tetapi jika musuh tetap dengan keyakinannya ingin berhadapan dengan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, termasuk menghalang-halangi kaum muslimin dalam menjalankan syariatnya, menjalankan ajaran agamanya, maka tentu tidak boleh kaum muslimin mundur. Nah, kemudian ketika disebutkan fala tahinu wa tad'u ila salmi, maksudnya jangan kalian merasa lemah, tetap kuatkan diri kalian karena mengharap ridho kalian. Lalu wa tad'u ila salmi, maksudnya janganlah kalian minta damai ketika berhadapan dengan musuh, alasannya karena kalian ingin cari aman, ingin cari yang santai, yang enak, bukan karena mengharap ridho Allah, tapi cari yang nyaman dan enak, lalu milih damai. Setelah itu kalian dihinakan, dibinasakan di balik upaya perdamaian yang dilakukan. Oleh karena itu, Allah menguatkan, meneguhkan dengan wa antumul a'launa, kalianlah yang lebih tinggi.
kalianlah yang akan menang, seperti kata Imam Al-Baghawi, antumul a'laun, artinya antumul ghalibun, kalianlah yang akan menang. Wallahu ma'akum, ini untuk meneguhkan bahwa Allah bersama kalian. Walayatirakum, dan Allah tidak akan mengurangi pahala kalian. Bahkan kita lihat kalau sudah berhubungan dengan jihad, pahalanya diberikan berlipat-lipat, termasuk pahala bersedekah, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah SWT. Ini bagian dari pahala yang Allah janjikan. Nah, ini sedikit dari ulasan yang terdapat dari surat Muhammad ayat ke-35, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita mental yang harus dimiliki pada saat berhadapan dengan musuh. Musuh tidak pernah boleh dalam syariat agama kita dicari, tetapi pada saat harus berhadapan maka tidak boleh merasa lemah. Harus dikuatkan mentalnya dan harus bersabar berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Dan sepanjang sejarah, musuh ini tidak boleh pernah kita cari, tetapi kenyataannya selalu saja ada yang menjadi musuh kaum muslimin, baik dari kalangan orang kafir maupun orang munafikin yang mengganggu kaum muslimin. Nah, kemudian dari ayat ini juga kita bisa pahami bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita kondisi pada saat kita berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak kita inginkan, tapi itu mau tidak mau harus kita hadapi. Demikian mudah-mudahan ulasan ayat ke-35 surat Muhammad, surat ke-47 yang terdapat di juz 26 bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jika ada yang keliru datangnya dari Allah SWT, jika ada yang benar datangnya dari Allah SWT, jika ada yang keliru datangnya dari materi yang punya banyak kelemahan dan kekurangan ini. Allah lah yang maha sempurna, dan kesempurnaan hanya datang dari Allah SWT. Jika ada pertanyaan yang disampaikan, kami persilakan untuk disampaikan lewat kolom yang disediakan. Mudah-mudahan kita bisa membantu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam.